Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami akan lanjutkan informasinya. Dan siang ini Jakarta dapat peringkat 1. Sayangnya bukan soal prestasi tapi soal kualitas udara yang buruk. Waduh. Jadi pemirsa, berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara HQ Air pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, indeks kualitas udara di Jakarta ini berada pada angka 176 atau masuk ke dalam kategori tidak sehat. Angka ini menjadikan Jakarta sebagai kota paling berpolusi di dunia. Dikutip dari situs IQR, ini juga kalau kondisi kualitas udara yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah pernapasan, memperburuk masalah jantung dan juga mengganggu fungsi paru-paru, terutama bagi anak-anak, orang tua dan juga mereka yang memiliki kerentanan kesehatan. Agar tetap aman selama lonjakan sementara ini, masyarakat diimbau untuk membatasi waktu di luar ruangan, menutup jendela, menggunakan masker jika keluar rumah, dan juga menggunakan alat pembersih udara di dalam ruangan untuk menghirup udara yang lebih bersih. Kita akan coba lihat bagaimana masyarakat yang bermobilisasi di Jakarta menyikapi dampak dari polusi udara ini, pemirsa ya. Dan berikut ini mari kita simak ya Febrian dan juga pemirsa liputan dari jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dan juga juru kamera Febri Septrian dari Jakarta. Pemirsa, kualitas udara di kota Jakarta saat ini hari Senin masuk ke kategori tidak sehat. Kalau kita lihat ini pemirsa, berdasarkan pantauan kami terkini pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, memang untuk cuaca sendiri ini berawan dan di mana sejak pagi tadi memang kabut tipis polusi ini mewarnai, menghiasi langit Jakarta. Kalau kita lihat juga memang untuk pandangannya menjadi tidak jelas terutama untuk jarak pandang gedung-gedung tinggi di Jakarta. Nah, kalau kita lihat data yang tercatat dari situs pemantauan kualitas udara atau IQR ini berdasarkan yang kami lihat terakhir pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat ini berada di angka 168 dengan nilai polutan utama ini PM 2,5 dengan konsentrasi 80 mikrogram per meter kubik. Kondisi terkini dari kualitas udara di Jakarta ini menuai reaksi dari masyarakat. Kami melihat masyarakat yang bermobilitas di Jakarta ini banyak yang menggunakan masker, terutama yang berjalan kaki menggunakan transportasi umum. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini. Ya, untuk sekarang sih aku ngelihatnya benar-benar buruk ya. Jadi di aku sendiri kan ada sedikit gangguan pernafasan, jadi memang buruk banget ya, kadang tiap pagi tuh agak sesek gitu. Ya, jadi harapannya sih kedepannya mungkin dari pemerintah bisa bersinergi apa ya untuk mengurangi polusi udara ini. Ya pasti vitamin itu tiap hari sih, udah gitu juga maskeran kayak gitu. Ini aku lagi mencoba nggak pakai masker biar nafasnya biar lebih enak aja, karena dari kemarin sebulan pakai masker terus pas flu batuk ya. Kebetulan saya lagi nggak enak badan dan saya lagi, menurut saya dengan menggunakan masker itu untuk meminimalisir buat nggak memperparah udara kotor yang masuk ke dalam paru-paru saya sih. Mungkin itu bisa pengaruh buat pernafasan juga. Sebagian besar masyarakat mengaku melakukan antisipasi dengan kondisi terkini kualitas udara di Jakarta. Banyak dari mereka yang menggunakan masker saat beraktivitas dan banyak pula yang meningkatkan konsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Dari Jakarta, Sarah Ruhendi, Febri Septrian, Metro TV. Nah pemirsa, itu tadi dia pantauan kondisi cuaca dan juga kualitas udara di Jakarta. Kita langsung simak saja seperti apa sebenarnya kualitas udara di Jakarta. Tapi partner siaran saya mana ini ya, Febrian? Glory. Kenapa tiba-tiba pakai masker? Maaf ya, karena tadi setelah melihat informasi dari rekan kita, Sarah Ruhendi, saya langsung cek keluar, saya langsung pakai masker buat memastikan apakah benar kualitas udara Jakarta itu buruk. Ternyata memang benar, Gloria. Karena itu sangat bahaya sekali buat kesehatan kita. Jadi itu bukan mendung ya? Tadi saya lihat sepertinya mendung. Jadi kalau misalnya keluar memang diwajibkan ataupun disarankan menggunakan masker ya untuk kesehatan kita pemirsa. Karena di luar ternyata bukan hanya sekedar mendung, melainkan ini merupakan kondisi cuaca
yang cukup buruk pemirsa. Kalau nggak percaya, kita lihat ya langsung. Ini merupakan data dari grafisnya, di mana ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta ini ternyata masih berada di peringkat 1 yang paling berpolusi di dunia. Kita simak dari IQR nih. Yang pertama, ini Jakarta dengan tingkat polusinya ada di angka 167. Di bawahnya baru ada negara-negara lain, kota-kota lain seperti ada Kinshasa, Baku, Kampala, Johannesburg di South Africa, kemudian juga Dubai. Dari semua negara ini ternyata Jakarta itu nomor 1, yakni di level 167. Bahkan ini lebih tingginya, gapnya cukup jauh dengan peringkat kedua, di mana peringkat kedua ini adalah levelnya 158. Apalagi dengan peringkat yang ke-10 di India, Delhi, biasanya kan Delhi ini disebut juga sebagai salah satu yang paling kota yang paling ya. berpolusi ya. Tapi ternyata levelnya adalah di level 89. Bayangkan kalau Delhi saja 89 polusi, apalagi Jakarta dengan 167. Jadi Anda harus siap-siap masker kalau mau tetap terjaga kesehatan dari pernapasan Anda sehari-hari. Karena kenapa ya itu berbahaya? Karena memang bisa berdampak pada organ pernafasan kita, kemudian juga berdampak pada pandangan, pada asma, pada gangguan jantung dan juga resiko kesehatan jangka panjang, Febrian. Jadi jangan meremehkan ya. Jangan diremehkan dan juga kita harus aware dengan semua ini ya. Nah, untuk kita bahas bagaimana selengkapnya pemirsa terkait dengan kondisi dari indeks kesehatan dari kualitas udara di Jakarta ini, kita sudah bergabung dengan ada Bapak Taryono yang merupakan Ketua Tim Kerja Informasi Pencemaran Udara BMKG yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Taryono. Selamat siang Mas Febri dan Mbak Glory. Ya Pak Taryono, apa analisis dari BMKG terkait dengan penyebab kualitas udara di Jakarta yang hari ini masuk dalam kategori tidak sehat? Ya, jadi kalau dari monitoring kami, pantauan kami sepanjang hari ini memang dari data kami juga pun menunjukkan memang kondisi konsentrasi PM2,5 kategori tidak sehat gitu ya. Tapi tidak setinggi yang diinfokan oleh IQR ya. Di kami tercatat pada hari ini tertinggi hanya sekitar 97 mikrogram per meter kubik ya, itu jam 7 pagi tadi. Bahkan di saat sekarang di jam 2 ini udah mulai masuk kategori sedang dengan konsentrasi sekitar 52,6 mikrogram per meter kubik gitu. Tapi dari analisis kami terkait dengan penyebab ini memang dipengaruhi salah satunya oleh kondisi atmosfer ya. Dari monitoring kami terlihat bahwa hari ini kondisi atmosfer dalam kondisi stabil, jadi menyebabkan kondisi udara yang tertahan tidak bisa bergerak ke atas gitu kan. Yang rendahnya lapisan inversi yang pada ini tercatat di kami pada sekitaran 400-an meter gitu. Itulah menyebabkan makanya polutan tertangkap di sekitar permukaan gitu Mbak. Pak Taryono, tapi kenapa ada perbedaan data ya antara data BMKG dengan IQR? Jadi masyarakat ini harus percaya sama yang mana kalau mau ngecek langsung? Ya, jadi gini Mas Febri ya, jadi perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kita sebagai instansi pemerintah tentunya terkait dengan peralatan kita mempunyai SOP yang tentunya beda. Kita belum tahu SOP yang dimiliki oleh IQR seperti apa gitu kan. Mulai dari jenis peralatan yang digunakan apa gitu kan. Terus metode pemasangan mereka seperti apa gitu. Kita belum dapat info dari IQR seperti apa. Tapi kalau dari kami ada alat-alat standar yang kebetulan karena kami adalah bagian dari WMO ya. Kita adalah alat yang direkomendasikan oleh WMO. Jadi pemantauan kita pakai alat yang standar dan ya tadi hasilnya tentunya berbeda dengan yang dari IQR gitu. Karena perbedaan standarisasi tadi ya. Pak Taryono, sejauh ini dari pihak BMKG sendiri melakukan perbandingan kualitas udara hari ini dengan periode yang sama di tahun lalu, ini bagaimana? Karena kan banyak masyarakat juga yang membandingkan tanggal 25 Agustus tahun 2025 dengan tanggal 25 Agustus di tahun lalu, ini kan berbeda pantauan kualitas udaranya. Nah, sejauh ini bagaimana kalau menurut BMKG? Iya, kalau secara umum biasa kebetulan tidak melihat data yang tahun kemarin, tapi secara umum kalau di musim-musim kemarau itu selalu berdampingan dengan kondisi kualitas udara yang buruk gitu ya. Tentunya di bulan Agustus ini juga ada beberapa hari yang kami monitoring memang kondisinya tidak sehat dalam sehari penuh walaupun kalau kita monitoringnya per jam, jadi kalau di rata-rata juga masih kondisi kualitas udaranya, terutama konsentrasi PM masih masuk kategori sedang, Pak. Tidak melulu tidak sehat terus sepanjang hari gitu ya.
Ya, Pak Taryono, apakah ini artinya kualitas udara di Jakarta setiap tahunnya bertambah tahun malah semakin buruk ya, Pak? Tidak seperti itu, Mas. Jadi kondisi untuk bulan ini pun ini secara umum mirip-mirip ya dengan tahun-tahun kemarin, walaupun secara detailnya saya belum melihat data, tapi bisa dipastikan kalau mulai bulan-bulan musim kemarau itu pasti akan ada berapa jam dalam satu hari itu kondisi kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat dengan ditunjukkan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5-nya seperti itu ya. Kalau diinfokan akan menaik atau akan semakin tinggi di setiap tahun belum pasti itu belum pasti. Kemudian apa kira-kira nantinya rekomendasi mitigasi yang BMKG berikan kepada pemerintah maupun masyarakat untuk mengantisipasi kualitas udara yang buruk di Jakarta khususnya? Iya, jadi sebaiknya untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, sebaiknya mulai mewaspadai terkait dengan informasi yang boleh disandingkan dari informasi yang dimiliki oleh BMKG ataupun instansi yang lain seperti KLHK ataupun Dinas DLH, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ya. Karena itu informasi yang dari pemerintah sudah sesuai, dan nanti untuk para masyarakat yang beraktivitas di luar mungkin nanti bisa memakai masker gitu kan, terus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan gitu. Baik, nah kalau untuk kerjasama dengan pemerintah saat ini di Jakarta khususnya seperti apa agar bisa memastikan bahwa kualitas udara yang dapat kita hirup di Jakarta ini tidak menjadi yang buruk terus, Pak Taryono? Iya, iya. Kalau dari sisi kami dari BMKG kan kita berkewajiban memberikan informasi ya terkait dengan kondisi kualitas udara. Tapi terkait dengan teknis hal yang mempengaruhi kualitas udara kan banyak banget, Mas. Misalkan dari kondisi ya transportasi sekitar gitu kan, terus kondisi dari industri-industri di sekitaran Jakarta itu secara tidak langsung juga mempunyai dampak kan, dan itu bukan wewenang di kami ya. Kalau kami kan hanya memberikan informasi terus mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar atau memakai masker, itu masang dari sisi tugas kami ya gitu. Oke, sejauh ini dari pihak BMKG sudah melakukan langkah antisipasi apa Pak, misalnya untuk mencegah terjadinya kualitas buruk, misalnya membuat hujan buatan atau apa gitu Pak? Apakah sudah dilakukan sejauh ini antisipasinya? Ya. Kalau sampai saat ini belum, malah yang operasi modifikasi cuaca kita lakukan masih ke wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk yang mengurangi karhutlah ya Mbak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau di Jakarta semakin terjadi peningkatan kualitas udara yang buruk, akan seperti biasanya kita lakukan operasi modifikasi cuaca ya dengan teknik hujan buatan gitu. Berarti memangnya sebenarnya hujan bisa membantu, tapi yang paling aman saat ini kita sebagai masyarakat harus aware juga ya. Jadi pakai masker nggak apa-apa ya Pak, seperti saya Pak ya, untuk menjaga-jaga Pak ya, biar tetap sehat ya Pak? Harus berarti. Baik. Terima kasih Pak Taryono, Ketua Tim Kerja Informasi Pencemaran Udara BMKG, dan selamat kembali beraktivitas. Jadi itu Gloria, harus tetap ternyata penting aware ya masker itu. Jadi bukan karena parno, bukan karena lebay, tapi ya kalau misalnya melihat udara di luar sudah mulai buruk, siapin aja masker seperti saya. Dan ternyata itu bukan mendung, Febrian, itu polusi ya. Betul, saya udah aman, Gloria belum aman. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.